Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu. Salam sehat dan bahagia selalu. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan berbagi, berdiskusi bersama seputar disiplin positif khususnya di SMK Negeri 1 Pahang, Bapak Ibu. Langsung saja kita mulai webinar kita pada hari ini, Bapak Ibu. Berhubung waktunya sudah menunjukkan pukul 10 lewat, Bapak Ibu ya. Baik, kita mulai saja. Adapun susunan acara pada kegiatan webinar kali ini, nanti pertama pembukaan, selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan langsung nanti masuk ke materi, Bapak Ibu ya, yaitu presentasi tentang disiplin positif. Selanjutnya nanti ada diskusi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Baik, kita mulai kegiatan kita, Bapak Ibu, dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kami harap Bapak Ibu mengambil sikap atau duduk sempurna, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu materi tentang disiplin positif, Bapak Ibu. Pada presentasi kali ini kita santai saja dulu ya. Kita saling berbagi dan berdiskusi tentang apa itu disiplin positif, Bapak Ibu. Ini saya sedikit. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share screen. Sudah muncul di layar Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Disiplin positif di sekolah SMK Negeri 1 Pahang. Ini yang akan kita sampaikan hari ini, Bapak Ibu, yang akan kita diskusikan tentang disiplin positif khususnya di SMK kita, SMK Negeri 1 Pahang. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini
menurut seorang psikiater dan beliau juga sebagai seorang pendidik, yaitu Dr. William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, ini menurut choice theory Bapak Ibu ya, dari William Glasser. Seperti apa teori kontrol itu? Kita simak Bapak Ibu. Yang pertama, menurut choice theory, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak bisa memaksa Bapak Ibu ya, memaksa murid. Ini menurut teori ilusi guru mengontrol murid. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol yang menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, ini ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk untuk kontrol. Segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, ini pada teori choice theory ya, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan. Ini menurut choice theory bahwa menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, ya. Jadi mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif, Bapak ya. Jadi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini menurut choice theory. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Artinya kita memaksakan atas hak siswa-siswa kita. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa menurut choice theory, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana pendapat menurut Stephen R. Covey, prinsip center leadership, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Nah, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon, Bro ya. Jadi ini Stephen R. Covey ini tentang stimulus respon pada pendekatan teori
kontrol. Seperti apa? Pendekatannya? Stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, ini menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, ini bisa Bapak Ibu perhatikan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Model berpikir menang atau kalah, ya. Nah, di teori kontrol, model berpikir menang. Jadi tidak ada yang kalah, semuanya menang. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya makna disiplin. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayangkan di benak kita Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan tertentu Bapak Ibu ya. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman Bapak Ibu. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu istilah kata itu peninggalan kolonial Bapak Ibu ya, yang harus perlahan kita tinggalkan. Mungkin sedikit sulit Bapak Ibu, tapi ya harus kita tinggalkan Bapak Ibu ya. Nah, ini menurut banyak teori ya, nanti akan kita lihat seperti apa Bapak Ibu. Jadi itu makna disiplin Bapak Ibu ya. Jadi disiplin itu bukan semata-mata tentang hukuman atau kepatuhan terhadap peraturan Bapak Ibu ya. Nah, ini makna disiplin. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan yang sering kita maknai ya. Di mana ada kemerdekaan, ini menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Ini makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, suasana yang merdeka ya. Oke, selanjutnya Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah mardika iku jarwanya nora mung lepasing pangreh ing uga kuat kuasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya self, diri kita sendiri Bapak Ibu ya. Ini makna disiplin atau definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya Bapak Ibu, terdapat nilai-nilai kebajikan. Ki Hajar Dewantara maupun
Diani Gosen, kedua pakar pendidikan, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal, nilai kebajikan yang sifatnya universal. Kemudian nilai-nilai tersebut juga sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang sudah sama-sama kita ketahui. Profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini profil pelajar Pancasila, Bu ya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini juga tertuang di profil pelajar Pancasila. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan menurut IBO, Primary Years Program. Jadi nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal tersebut antaranya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini menurut Primary Years Program, Bapak Ibu. Kemudian menurut 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Ini nilai-nilai kebajikan itu terdiri dari cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Ini menurut 9 pilar karakter, Ibu ya. Selanjutnya petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup antara lain percaya ya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak pernah orang lain, memberikan yang baik diri. Kemudian petunjuk, peduli, pengenalan, kerjasama, keberanian, dan seterusnya. Ini sampai yang terakhir itu adalah persahabatan. Oke, Ibu, selanjutnya nilai-nilai kebajikan menurut The Seven Essential Virtues atau Building Moral Intelligence, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan, Bapak Ibu. Nah, berikut pembagiannya proyek nilai-nilai kebajikan. Banyak, Bapak Ibu ya, peduli, keterus-terangan, kebersihan, dan seterusnya. Pengertian, ketegasan, lurus hati, menurut The Virtus Project. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini teori motivasi yang pertama. Nah, berdasarkan bagan di samping, nah di samping ini ada bagan, Bapak Ibu ya, ada identitas gagal dan identitas sukses, Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama identitas gagal itu adalah hukuman, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang identitas sukses itu adalah disiplin. Nah, ini disiplin dibagi lagi menjadi konsekuensi dan restitusi. Nah, ini
untuk identitas gagal, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif atau agresif meningkat. Jadi kalau kita melakukan hukuman Bapak Ibu ya, dampaknya atau hasil akhirnya, nah ini seperti itu Bapak Ibu. Nah, berbeda dengan untuk yang disiplin, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu ya. Nah, kalau bisa kita nyampe yang di restitusi ya, jadi kita ajarkan anak-anak kita untuk restitusi sebagai pilihan Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah atau pihak guru, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, ini biasanya berdasarkan aturan-aturan sekolah ya, terlambat, bermain, dan lain-lain. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, kita bekerjanya berdasarkan peraturan-peraturan Bapak Ibu ya. Itu untuk konsekuensi Bapak Ibu. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi tadi sudah Bapak Ibu ya. Nah, ini sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, ini untuk restitusi Bapak Ibu ya. Nah, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Kita istilahnya pendekatan dari hati ke hati Bapak Ibu ya. Mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Kita menyadarkan peserta didik kita Bapak Ibu. Mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Nah, kita ingatkan kesalahan-kesalahan mereka yang sebelumnya Ibu. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Nah, ini kita tanya, kemudian mengkritik dan mendiamkannya. Nah, ini sebuah pendekatan restitusi Bapak Ibu ya. Yang hendaknya kita lakukan. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Mari kita baca artikel berikut. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita baca bahwa misalnya kita memiliki motivasi yang timbul dari dalam diri kita atau motivasi intrinsik. Restitusi adalah proses menciptakan restitusi fokus pada karakter bukan tindakan Bapak Ibu ya. Nah, dalam proses restitusi diri maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, Ibu Bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini, tetapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok.
kamu bisa saja minta maaf, tapi orang akan lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Restitusi menguatkan. Bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik? Jawabannya tentu bisa, asalkan ia bisa belajar dari kesalahan itu. Apa maksud dari kalimat kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Lebih kuat di sini maksudnya bukan menegakkan perasaan kita dalam-dalam. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri? Bagaimana kamu akan berubah? Selanjutnya, tahapan restitusi. Restitusi fokus pada solusi, Bapak Ibu ya. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan, kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ini restitusi fokus pada solusi, bukan mencari salah benarnya, Bapak Ibu. Kemudian tahapan selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mari kita lihat praktik pendidikan kita yang sering kali memisahkan anak-anak dari kelompoknya. Misalnya seorang anak TK bersikap tidak kooperatif pada saat kegiatan mendengar dongeng dari gurunya. Anak itu disuruh keluar dari kelompoknya, atau anak itu diminta duduk di belakang kelas atau di pojok kelas. Disuruh keluar kelas ke koridor, ke kantor guru, seringkali dibiarkan tanpa pengawasan. Kalau ada anak remaja yang nakal, orang tua menyuruh pergi dari rumah, padahal kalau mereka jauh dari orang tuanya jadi tidak bisa mengajari mereka, tidak belajar nilai-nilai kebajikan. Kalau mereka tidak belajar, bagaimana nasib generasi kita ke depan? Kalau kita menjauhkan remaja kita, maka mereka akan putus hubungan dengan kita. Nah, ini tahapan restitusinya, Bapak Ibu. Selanjutnya ini tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini timbul pertanyaan, Bapak ya, mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas gitu ya? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Ini merupakan keyakinan. Setiap anggota kelas perlu senang, ya. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini. Kemudian keyakinan kelas 5, kalau tadi yang kelas 1, Bapak Ibu ya. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik gitu ya. Dan begitu juga seterusnya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima ini salah satu kebutuhan dasar yang harus atau kita ketahui, Bapak Ibu ya. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan, Bapak Ibu ya. Ini yang 1, 2, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang atau nyaman. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini kita di 5 posisi kontrol, Bapak Ibu ya. Nah, ini posisi kontrol yang paling
bawah ataupun paling pertama Bapak ya. Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ini contoh kata-kata yang dikatakan oleh guru yang pada posisi kontrol sebagai penghukum, Bapak ya. Ini contoh-contoh kata-katanya. Kamu selalu saja salah. Nah, ini biasanya di posisi penghukum ini marah, Bapak ya, emosi atau posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, ini jadi kita sebagai guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, contoh-contoh kata-katanya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Ini menjadikan siswa kita merasa bersalah, Ibu ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini mereka akan terus merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, jadi memposisikan kita dengan murid kita sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Tapi ada hal negatifnya, Bapak ya. Memang bagus kita memposisikan murid dengan kita sebagai teman. Namun hal negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak teman saya. Murid merasa kecewa. Ini teman gitu ya. Suatu saat tidak pas itu mereka akan kecewa. Oke, selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ini kita sebagai pemantau, Bu ya. Biasanya pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa gitu ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan-perhitungan, catatan-catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Artinya bahwa kita berdasarkan catatan-catatan telah lampau apa yang sudah dilakukan atau checklist itu, Bapak ya, sudah berapa kali terlambat, sudah berapa kali melakukan kesalahan berdasarkan checklist atau catatan-catatan. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi terakhir atau manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang
ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, nah, kembali ke keyakinan kelas, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi kesadaran diri akan terbentuk pada murid kita. Ini posisi kontrol sebagai manajer, ya. Ini ada segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi bisa diperhatikan Bapak yang paling dalam, ya. Validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Jadi ada segitiga dalam bentuk segitiga Bapak, ya. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah, ikut penjelasannya tentang segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses akan melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, ini kalimat-kalimat contohnya Bapak, ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ini menstabilkan identitas. Kemudian restitusi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, kita identitas, ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama dan tingkah laku yang salah tervalidasi. Langkah kedua, maka akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang percaya dan berpindah menjadi orang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, ini contoh-contoh menanyakan tentang keyakinan, Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, kesimpulannya diharapkan kita sebagai seorang guru ataupun pendidik itu Bapak Ibu mampu menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, meskipun ya mungkin sulit Bapak Ibu, ya, cuman harapannya kita tidak lagi di posisi sebagai penghukum Bapak Ibu, ya. Jadi kita lihat imbasnya atau dampaknya itu luar biasa kalau kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, itu kesimpulannya Bapak Ibu, ya, diharapkan kita mampu menempatkan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu tentang pemaparan disiplin positif yang bisa kita pelajari bersama. Nah, untuk selanjutnya kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, kami persilakan. Baik, kita cek di kolom chat. Pertanyaan dari Ibu Deni Nabili, apakah ketika kita terpepet, ya, kita kepepet, boleh memaksa ataupun di posisi sebagai penghukum? Nah, terima kasih Bu Deni pertanyaannya. Mungkin
susah Bapak Ibu ya kita menuju posisi sebagai manajer. Nah, cuma diharapkan karena itu sebagai identitas gagal, gitu ya. Penghukum itu identitas gagal ya. Kita tinggalkan Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya sampaikan, efeknya itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Siswa itu menjadi pemarah gitu ya, atau pemendam gitu ya, dalam jangka panjang dan mengganggu psikisnya Bapak Ibu ya. Jadi diusahakan bagaimanapun kondisinya kita tidak menempatkan posisi kontrol sebagai penghukum. Sekali lagi ini kalau boleh dikatakan warisan ini kolonial Bapak ya. Nah, yang kita tinggalkan, kita menuju yang identitas sukses. Nah, disiplin tadi Bapak ya. Kalau yang identitas gagal ya sudah, itu kan menurut teori sudah identitas gagal, kita tinggalkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Karena sesuai waktu kita sudah hampir 1 jam Bapak Ibu ya. Nah, kita berdiskusi bersama. Mungkin kita tutup pertemuan kita, webinar kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan tadi, kita diskusikan, bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian yang sudah menghadiri kegiatan webinar ini. Harapannya di lain waktu kita bisa berdiskusi dan berbagi bersama. Demikian, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.